Hai hai hai. Kita jumpa lagi dengan Ayo Jelajah Matematika. Kali ini edisi yang keempat. Asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada penjelajahan kali ini, kita akan menjelajahi tentang barisan dan deret geometri. Masih bersama saya, Ibu Endang Yayu Sriwidyastuti, SMP Negeri 2 Candi Sidoarjo. Pada pembelajaran barisan dan deret geometri kali ini, dengan kompetensi dasar sebagai berikut. Dan tujuan pembelajarannya adalah 1. Diharapkan kalian dapat menentukan suku ke N barisan geometri. Yang kedua, diharapkan kalian dapat menghitung jumlah N suku pertama dari barisan geometri. Dan yang ketiga, kalian dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan barisan geometri. Pada pelajaran IPA, kalian mempelajari perkembangbiakan bakteri. Reproduksi bakteri ialah perkembangbiakan bakteri. Pada bakteri bereproduksi dengan 2 cara. Salah satu caranya adalah dengan cara pembelahan diri. Nah, untuk menghitung berapa banyak populasi bakteri yang terjadi, maka dapat dilakukan dengan menggunakan teori deret geometri. Untuk lebih memahami barisan geometri, mari kita perhatikan contoh berikut. Contoh yang pertama. Perhatikan barisan bilangan 1, 3, 9, 27, dan seterusnya. Pada barisan tersebut mempunyai pola dari suku ke suku berikutnya dikalikan 3. Sekarang, mari kita membandingkan dari suku yang berdekatan. Suku kedua dibandingkan dengan suku pertama sama dengan 3:1 sama dengan 3. Kita bandingkan suku ketiga dengan suku kedua, diperoleh 9:3 sama dengan 3. Begitu juga kalau kita membandingkan suku keempat dengan suku ketiga, sama dengan 27 dibanding 9. Hasilnya sama dengan 3. Sekarang, mari kita amati contoh yang kedua. Perhatikan barisan bilangan 64, 32, 16, 8, dan seterusnya. Pada barisan kedua ini, mempunyai pola dari suku ke suku berikutnya dibagi 2 atau dikalikan setengah. Sekarang, mari kita amati perbandingan dari suku yang berdekatan. Suku kedua kita bandingkan dengan suku pertama sama dengan 32:64. Hasilnya sama dengan 1/2. Perbandingan suku ketiga dengan suku kedua sama dengan 16:32. Sama dengan setengah. Begitu juga kalau kita membandingkan suku keempat dengan suku ketiga. Sama dengan 8:16. Sama dengan setengah. Nah, ternyata dari contoh 1, semuanya mempunyai perbandingan yang sama dari suku yang berdekatan itu, yaitu 3. Begitu juga pada contoh kedua, mempunyai perbandingan yang sama dari suku 1 dengan suku sebelumnya, yaitu setengah. Barisan yang mempunyai perbandingan tetap untuk 2 suku yang berurutan seperti itu disebut barisan geometri.
Perbandingan yang tetap itu disebut rasio atau biasa kita lambangkan dengan huruf R. Rasio atau R diperoleh dengan membandingkan U2 dengan U1 atau U3 dengan U2 atau yang lainnya hingga UN banding UN kurangi 1. Nah, sedangkan untuk menentukan suku ke N dari barisan geometri, kalian bisa menggunakan persamaan suku ke N dengan UN sama dengan A kali R pangkat N kurangi 1. Sekarang, mari kita latihan soal untuk memperdalam barisan geometri. Latihan 1. Ada suatu barisan geometri 4, 8, 16, dan seterusnya. Tentukan A. Suku pertama, B. Rasio, C. Suku ke-10. Nah, dari barisan tersebut, suku pertamanya atau A sama dengan 4. Rasio atau R dapat kita peroleh dengan membandingkan suku kedua banding suku pertama, yaitu 8 banding 4 sama dengan 2. Dan suku ke-10 berarti kita bisa menggunakan persamaan UN sama dengan A kali R pangkat N kurangi 1. Dengan N sama dengan 10, A sama dengan 4, dan R sama dengan 2. Kita substitusikan ke persamaan tersebut. Sehingga suku ke-10 sama dengan 4 kali 2 pangkat 10 dikurangi 1. Sama dengan 4 kali 2 pangkat 9. Kita cari dulu 2 pangkat 9. Nilai 2 pangkat 9 adalah 512. Jadi sama dengan 4 kali 512 sama dengan 2048. Jadi suku ke-10 barisan geometri tersebut adalah 2048. Mari kita lanjut dengan latihan soal yang kedua. Sebuah kertas persegi dipotong menjadi 2 bagian yang sama. Kemudian, potongan yang satu ditumpuk di atas kertas yang lain. Dan tumpukan itu dipotong lagi menjadi 2 bagian yang sama. Kemudian ditumpuk lagi dan dipotong lagi dan seterusnya. Nah, berapakah banyak potongan kertas jika dilakukan 6 kali pemotongan? Mari kita perhatikan tabel berikut ini. Pada saat banyak pemotongan 0 atau mula-mula, banyak kertas 1. Pada pemotongan yang pertama atau pemotongan ke-1, banyak kertas sama dengan 2. Kemudian kita potong lagi atau pemotongan yang kedua, banyak kertas sama dengan 4. Kita lakukan pemotongan lagi, banyak kertas sama dengan 8. Kita potong lagi atau pemotongan yang keempat, banyak potongan kertas sama dengan 16. Kita potong lagi atau pemotongan kelima, maka banyak potongan kertas sama dengan 32. Dan ketika kita lakukan pemotongan yang ke-6 kali, ternyata banyak kertas sama dengan 64. Hasil pemotongan kertas tersebut ternyata membentuk barisan geometri, yaitu 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, dan seterusnya.
Jadi, banyak potongan kertas jika dilakukan 6 kali pemotongan adalah 64 kertas. Nah, sekarang kita lihat polanya juga. Ternyata, pada saat pemotongan 0, banyak kertas sama dengan 1. 1 sama dengan 2 pangkat 0. Pemotongan 1 kali, banyak kertasnya sama dengan 2. 2 sama dengan 2 pangkat 1. Saat dilakukan pemotongan 2 kali, maka banyak kertas sama dengan 4. 4 sama dengan 2 pangkat 2. Dan jika dilakukan pemotongan yang ketiga kalinya, maka banyak kertas sama dengan 8. 8 sama dengan 2 pangkat 3. Pada saat dilakukan pemotongan yang keempat, ternyata banyak kertas sama dengan 16 potong. Nah, 16 sama dengan 2 pangkat 4. Pada pemotongan yang kelima, banyak potongan kertas sama dengan 32. 32 sama dengan 2 pangkat 5. Dan pada saat pemotongan yang keenam, maka banyak kertas sama dengan 64. 64 sama dengan 2 pangkat 6. Nah, dari semua itu bisa disimpulkan bahwa jika pemotongan ke N, maka menghasilkan persamaan 2 pangkat N. Bagaimana? Masih semangat kan? Semangat! Nah, kita lanjut latihan soal yang ketiga. Sebuah bakteri berkembang biak dengan membelah diri menjadi 2 setiap 1 jam. Berapakah banyak bakteri setelah 8 jam? Kita lihat ilustrasi perkembangbiakan bakteri seperti berikut ini. Awalnya bakteri ada 1. Setelah itu membelah diri pada 1 jam berikutnya menjadi 2. 1 jam berikutnya lagi, bakteri yang menjadi 2 ini akan masing-masing membelah diri sehingga menjadi 4. Dan seterusnya. Kita nyatakan dalam bentuk tabel perkembangbiakannya seperti berikut ini. Pada saat 0 jam atau mula-mula, banyak bakteri 1. Pada 1 jam berikutnya, bakteri akan membelah diri menjadi 2. Setelah 2 jam, bakteri akan menjadi 4. Setelah 3 jam, bakteri 4 ini akan membelah diri masing-masing menjadi 2, sehingga menjadi 8. Setelah 4 jam berikut, maka banyak bakteri akan menjadi 16. Dan setelah 5 jam, bakteri akan menjadi 32. Ternyata perkembangbiakan bakteri itu membentuk sebuah barisan geometri, yaitu 1, 2, 4, 8, 16, 32, dan seterusnya. Dapat kita tarik pola juga. Nah, ternyata jika waktunya 0, maka 2 pangkat 0. Setelah 1 jam, maka banyak bakteri 2 pangkat 1. Setelah 2 jam, banyak bakteri 2 pangkat 2. Setelah 3 jam, banyak bakteri 2 pangkat 3. Setelah 4 jam, bakteri berkembang biak menjadi 2 pangkat 4. Dan seterusnya. Sehingga pada saat N jam, maka banyak bakteri menjadi 2 pangkat N. Banyak bakteri setelah N dapat kita gunakan persamaan UN sama dengan A kali R pangkat N. Dengan A, banyak bakteri awalnya, mula-mula yaitu 1,
Dan R rasio, berkembang biaknya membelah diri, berarti R-nya menjadi 2. N banyak waktunya. Sehingga banyak bakteri setelah 8 jam sama dengan 1 kali 2 pangkat 8. Sama dengan, kita cari dulu 2 pangkat 8 sama dengan 256. Sehingga 1 kali 256 sama dengan 256. Jadi, banyak bakteri selama 8 jam adalah 256 bakteri. Nah, itu kalau satu bakteri. Bagaimana kalau awalnya bakterinya ada 10? Maka ya A-nya harus diganti 10. Mari kita lanjut penjelasan kali ini dengan deret geometri. Jika sebuah barisan geometri dinyatakan dengan U1, U2, U3, dan seterusnya hingga UN, atau suku pertama, suku kedua, suku ketiga, dan seterusnya hingga suku ke N, maka yang dimaksud dengan deret geometri adalah hasil dari penjumlahan suku-sukunya tersebut, yaitu suku pertama ditambah suku kedua, ditambah suku ketiga, ditambah suku-suku berikutnya hingga suku ke N, atau U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah dan seterusnya hingga ditambah sampai UN. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan jumlah N suku pertama dari deret geometri? Kalian bisa menggunakan persamaan berikut ini. Yakni jumlah N suku pertama dari deret geometri atau Sn sama dengan A kali R pangkat N dikurangi 1 per R kurangi 1. Dengan R atau rasio lebih dari 1. Nah, jika rasionya kurang dari 1, maka untuk menentukan N suku pertama dari deret geometri atau Sn adalah Sn sama dengan A kali 1 kurangi R pangkat N per 1 dikurangi R. Sekarang mari kita perhatikan contoh soal deret geometri. Contoh yang pertama. Suku kedua dari suatu deret geometri adalah 10 dan suku kelima adalah 80. Tentukan jumlah 6 suku pertama dari deret tersebut. Di sini yang diketahui adalah U2 sama dengan 10. Kita substitusikan ke dalam persamaan suku ke N dari deret geometri, yaitu UN sama dengan A kali R pangkat N kurangi 1. Maka U2 sama dengan A kali R pangkat 2 dikurangi 1. Sama dengan A kali R. Sedangkan untuk suku kelima yang sama dengan 80, maka kita substitusikan juga ke rumus tadi, yaitu UN sama dengan A kali R pangkat N kurangi 1. Sehingga diperoleh U5 sama dengan A kali R pangkat 5 dikurangi 1. Sama dengan A kali R pangkat 4. Nah, dari suku pertama dan suku kedua, sekarang kita bandingkan. Ya, kita membandingkan suku kelima dengan suku kedua. Sama dengan 80 dibanding 10. U5 kita ganti dengan persamaan yang diberi tadi, yaitu A kali R pangkat 4. Sedangkan U2 kita ganti dengan A kali R. Sehingga diperoleh perbandingan A kali R pangkat 4 dibanding A kali R sama dengan 80 dibagi 10. Setelah itu kita sederhanakan. A
Nah, kita coret dengan faktor yang sama. A dengan A dan R pangkat 4 dikurang R pangkat 1. Sehingga tinggal R pangkat 3. Sedangkan 80 dibagi 10 sama dengan 8. Nah, jadi kalau R pangkat 3 sama dengan 8, maka R merupakan akar 3 dari 8, yaitu R sama dengan 2. Setelah tahu R atau rasionya sama dengan 2, maka kita mencari nilai A dengan cara substitusi R sama dengan 2 ke persamaan U2. Persamaan U2 adalah U2 sama dengan AR. Kita ganti U2-nya sama dengan 10, A-nya yang kita cari, dan R-nya 2. Sehingga diperoleh persamaan 10 sama dengan A kali 2. 10 sama dengan 2A, maka A sama dengan 10 dibagi 2. A sama dengan 5. Rasio sudah kita temukan. Rasio sama dengan 2 dan A sama dengan 5. Selanjutnya, kita tentukan berapa jumlah 6 suku pertama dari deret tersebut. Kita gunakan rumus atau persamaan Sn sama dengan A kali R pangkat N. Kita kurangi 1 per R kurangi 1. Sehingga diperoleh S6 sama dengan 5 kali 2 pangkat 6. Kita kurangi 1 per 2 kurangi 1. Sama dengan 5 kali 64 kurangi 1 per 1. Sama dengan 5 kali 63. Sama dengan 315. Jadi, jumlah 6 suku pertama dari deret geometri tersebut adalah 315. Mari kita lanjut dengan contoh soal yang kedua. Seutas tali dibagi menjadi 5 bagian yang panjangnya membentuk barisan geometri. Jika tali yang paling pendek adalah 10 cm dan tali yang paling panjang adalah 160 cm, tentukan panjang tali semula. Nah, dari potongan-potongan tali tersebut membentuk barisan geometri. Panjang tali terpendek berarti suku pertama atau A sama dengan 10. Sedangkan panjang tali terpanjang merupakan suku kelima. Sama dengan A kali R pangkat N kurangi 1. Atau A kali R pangkat 5 dikurangi 1. Sehingga diperoleh A kali R pangkat 4 dengan panjang 160. Maka diperoleh persamaan suku kelima sama dengan A kali R pangkat 4 sama dengan 160. Sedangkan banyak potongan tali sama dengan 5. Berarti N sama dengan 5. Ini berarti panjang tali semula merupakan jumlah dari suku-suku tersebut. Maka panjang tali semula berarti S5. Kita bisa mencari dengan menggunakan rumus persamaan UN sama dengan A kali R pangkat N kurangi 1. Dengan A sama dengan 10, N 5, dan U5-nya 160. Kita substitusikan ke persamaan tadi, sehingga diperoleh U5 sama dengan A kali R pangkat 4. U5 kita ganti 160, maka 160 sama dengan A kali R pangkat 4. Ekivalen 160 sama dengan, kita gantiannya dengan 10, sehingga sama dengan 10 kali R pangkat 4. Dan seterusnya,
sehingga diperoleh R pangkat 4 sama dengan 16. Sehingga nilai R sama dengan 2. Nah, setelah rasio atau R diketahui sama dengan 2, selanjutnya kita menentukan panjang tali semula atau S5. Kita gunakan persamaan Sn sama dengan A kali R pangkat N dikurangi 1 per R kurangi 1. Karena R-nya lebih dari 1. Nah, setelah itu A-nya 10, R-nya 2, N-nya 5, kita substitusikan. Sehingga diperoleh S5 sama dengan 10 kali 2 pangkat 5 kurangi 1 per 2 kurangi 1. S5 sama dengan 10 kali 32 kurangi 1 per 1. S5 sama dengan 10 kali 31. S5 sama dengan 310. Jadi, panjang tali semula adalah 310 cm. Nah, sekian penjelajahan kali ini. Sampai ketemu lagi pada Ayo Jelajah Matematika berikutnya. Selamat belajar. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.